Hai teman-teman pendengar sekaligus penonton channel Workaholic Class dan juga podcast Kata Revi. Selamat datang. Hari ini saya akan membahas terkait dunia blog yang nantinya akan saya jadikan satu playlist dengan nama Super Blog. Wah, apakah saya adalah seorang blogger yang super jenius? Nggak juga. Justru di dalam playlist ini ya, Superblog ini, saya ingin menunjukkan bahwa seorang blogger gaptek kayak saya itu juga bisa menghasilkan atau juga memberi kesan dan juga branding lewat blog. Nah, yang pertama ini yang akan saya singgung terkait tentang niche. Saya sering sekali dulu ya dapat pertanyaan, apakah blog saya workaholic.com atau namanya blog kata Revi ini memiliki niche tertentu. Kan ada yang parenting, adanya traveling, dan lain-lain. Awalnya saya agak galau ya, karena banyak sekali blogger-blogger yang saya kenal di dunia nyata maupun dunia maya, itu punya niche yang keren-keren lah mereka. Mereka punya satu topik yang spesifik dan itu menjadi identitas branding mereka. Akan tetapi, ternyata dalam perjalanannya, justru blog kata Revi atau blog yang alamatnya workaholic.com ini baik-baik aja meskipun tanpa niche. Dan menurut saya sih ini justru bagus ya, karena saya bisa menerima job-job yang sesuai dengan kategori di dalam blog saya, sekaligus juga nggak bikin pusing, karena saya juga pengen nulis nggak cuma satu tema, kecuali kalau misalnya saya di-hire sama klien. Nah, kalau misalnya kamu memutuskan untuk menjadi blogger tanpa niche, sebenarnya kita punya sebutan yang sama kok untuk yang nggak punya topik spesifik. Sebutannya apa? Nah, kalau kamu udah tahu, benar. Namanya adalah lifestyle blogger. Jadi lifestyle blogger itu yang membahas tentang lifestyle, ada tentang makanan juga ada, pengembangan diri juga bisa, review juga masuk. Akan tetapi saya ingetin ya, bahwa kalau misalnya kamu membahas blog yang tidak spesifik niche-nya, saran saya jangan terlalu memasukkan banyak kategori. Dan syarat yang kedua, jangan masukkan cerita fiksi. Karena blog itu baiknya hanya untuk artikel, mau itu pengalamanmu sendiri atau untuk klien, tetap sifatnya bukan fiksi. Emang blog masih laku ya? Nah, ini pertanyaan berikutnya yang masuk ke dalam kelas menulis saya atau ketika saya lagi live Instagram dan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Blog itu pada dasarnya mau ada AI, mau ada Kompasiana, mau ada platform-platform lain, sering sekali dianggap bakal tersaingi. Tapi sampai sekarang banyak kok website perusahaan yang memiliki kategori blog dan diisi dengan berbagai artikel untuk ya membangun branding gitu ya. Terutama kalau kamu mau menjadi seorang content writer. Gimana klienmu mau percaya kalau kamu sendiri blognya diisi kalau ingat aja? Karena kan biasanya project-project yang masuk ke dalam proyek content writing itu nggak cuma satu dua artikel tapi borongan. Bisa aja kamu dapat proyek 40 artikel sampai 100 artikel. Nah, itu kan butuh sebuah dedikasi ya untuk bisa menyelesaikan semuanya dalam tenggat waktu tertentu. Jadi, hal yang paling mendasar untuk melatih kedisiplinanmu, melatih komitmenmu adalah dari menulis blog. Usahakan menulis blog itu sebulan 8 sampai 9 artikel, terutama kalau kamu sekarang masih pemula dan memang butuh sebuah authority untuk memiliki nama sebagai seorang content writer. Jadi jangan sampai karena kamu terlalu ini ya fokus untuk mencari niche atau mungkin kamu fokusnya terlalu muluk-muluk deh. Malah kamu nggak mulai-mulai. Justru lewat blog lah kamu bisa mengetahui bagaimana perjalanan dan perkembangan menulismu. Selain itu juga, apakah blog itu harus satu niche? Nah, ini kita merujuk pada judul video atau konten hari ini. Menurut saya, setelah menjalani aktivitas ngeblog secara serius sejak tahun 2014 hingga sekarang, blog itu harus berkembang sesuai dengan intuisi dan juga jiwa yang ada di dalam hati dan benak kreatornya atau blogernya.
Karena kalau misalnya kamu pengen ya satu niche, ya udah kamu harus rela untuk mencari konten dan juga topik yang terkait dengan niche tersebut. Meskipun akan bisa dikembangkan ya, misalnya dalam parenting itu kan macam-macam. Ada parenting untuk bayi, lalu ada parenting untuk anak-anak toddler dan lain-lain. Kamu bisa memecah kategori parenting sesuai dengan hal yang kamu suka. Nah, kalau misalnya kamu mau menaikkan ini ya peringkat domain blogmu dan juga membuat personal brandmu lebih bagus, ya jelas kamu harus punya blog dan gak harus satu niche. Kamu bisa mengisi opini, catatan perjalanan, review produk, dan juga bisa aja kamu masukkan cerita keseharianmu, gitu ya. Yang penting kan ada batasannya, jangan semua curhatan jelek-jelek kamu bagikan di blog. Itu mah namanya buku diary, bukan blog, gitu ya. Jadi dengan adanya julukan sebagai lifestyle blogger, saya itu bisa mendapatkan klien tidak hanya satu latar belakang atau background bisnis. Saya menerima klien dari beauty atau kecantikan, skincare juga pernah, kemudian dari aplikasi travel, saya juga pernah, bermacam-macam. Karena memang kategori blognya sesuai gitu. Jadi, kalau sekarang masih ditanya lagi, apakah harus satu niche? Kembalikan lagi ke dalam dirimu. Apa unsur why atau alasan yang kuat sehingga kamu ingin membuat blog tersebut? Jadi, singkat cerita, saya juga gabung di sebuah platform namanya Seed Backlink. Nanti linknya bisa kamu cek di kolom deskripsi kalau kamu mau daftar. Blog yang sudah saya rawat dari tahun 2014 itu ternyata tahun 2025 ini bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Seed Backlink. Selama blogmu itu platformnya sudah domain yang bisnis, contohnya .com seperti punya saya, workaholic.com, kemudian .id, .net, itu yang biasanya diterima. Saya punya blog lain selain blog Workaholic, yaitu namanya workaholic.my.id. Nama domainnya .my.id. Ternyata ini nggak bisa diterima sama Seed Backlink dan dianggap masih domain gratisan, padahal berbayar tiap tahun, cuma murah. Jadi lewat Seed Backlink ini kamu bisa mendapatkan uang dengan menuliskan artikel atau memasang konten atau mengunggah konten di dalam blog kita yang bisa disebut sebagai content placement. Jadi backlinknya diterima, kemudian kisi-kisinya juga sudah tertera, kita tinggal buat artikelnya. Atau kita juga bisa tinggal mengunggah setelah mengedit sedikit-sedikit. Jadi sekarang itu blog itu masih ada, bahkan platformnya untuk menyediakan job backlink aja masih ada. Kenapa kamu masih bertanya-tanya gitu ya? Kemudian alasan saya meskipun saya blognya tanpa niche, tapi saya jadi punya branding. Di awal kan tadi saya udah cerita tuh, branding sebagai penulis itu bisa naik. Meskipun prosesnya nggak instan. Nah, gara-gara nulis ngeblog juga, saya dilamar nih sama platform keren untuk nerbitin buku. Namanya Cabaca. Mungkin di antara kalian ada yang install atau ada yang rajin baca ya di sana. Karena banyak bonusnya kalau mau membaca di Cabaca. Di tahun 2023, kalau nggak salah ya, sekitar 2 tahun lalu, saya dapat email seperti ini. Dan di situ tertera kalau misalnya editornya ingin mencari penulis non-fiksi yang punya prestasi. Saya nggak viral, saya juga nggak punya TikTok, sebenarnya udah ada tapi aplikasinya saya uninstall, jadi kalau emang benar-benar butuh aja baru install ulang. Tetapi kenapa kok penerbit atau platform itu percaya untuk membuat saya dan juga karya saya itu bisa mereka kontrak? Alasannya, ya salah satunya karena blog. Karena blog tersebutlah yang menunjukkan pola pikir kita, menunjukkan komitmen kita, dan juga tentunya wawasan kita dan cerita kita. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa, aduh Kak Revi, saya ngerasa belum punya niche yang cocok, saya kayak orang bego. Gak usah putus asa, blog saya workaholic.com itu masih sama, masih belum ada niche yang spesifik. Tetapi gaya tulisannya punya ciri khas karena saya yang bikin. Nah sekarang teman-teman kalau emang kamu pengen mengasah kemampuan blogmu, meskipun kamu gaptek, saya dulu juga sangat gaptek gitu ya, saya udah sering cerita, tapi
bisa menjadi media branding dan juga bisa menjadi sebuah tambahan untuk side hustle, kamu perlu ikutan kelas Superblog Batch 2. Jadi ini udah masuk batch 2 ya. Kalau kalian mau belajar soal Blogspot dan WordPress, saya dan juga Kak Malika, founder Tulisin Aja, sekaligus juga seorang ahli membuat landing page, akan membantumu dalam mempelajari seluk-beluk kedua jenis platform blog tersebut. Saya memang jamaah Blogspot, jadi bisa menjelaskan. Tetapi kan di antara kalian pasti ada yang penasaran dengan WordPress, terutama WordPress Premium. Di sini adalah tugasnya Kak Malika untuk menjelaskan. Jadi lengkap banget, saya juga akan ngajari konsep mindset dan juga brandingnya juga, dan juga tips nulis secara singkat. Kalau misalnya kamu ngerasa pengen berkembang dengan blogmu, please kamu bisa daftar di sini yang nanti tautannya akan bisa kamu baca di kolom deskripsi. Sekian materi hari ini. Semoga teman-teman terinspirasi gitu ya untuk mulai ngeblog. Nggak usah mikirin niche dulu. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.